Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Zainur dengan NIM S1122135 dari kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video yang menjadi tugas dari struktur data daripada tugasnya itu adalah stack, queue, and dequest. Kita akan pelajari ini temuan keenam ya, stack, queue, and dequest. Oke, langsung saja di sini eh kita cari dulu pengertian dari stack. Kita copy di sini. Ganti. Nah, ini kita cari eh, pertama kita buka dulu what the meaning of stack. Nah, ini overview stack. Stack is collection subject as interest and removing according to last in first out LIFO. Jadi principle, a user may insert object to insert many, but may only access or remove the most recent enter object there remains, and the called top of the stack. Nah, two operation and define on stack. Yang pertama itu adalah push, itu menginsert atau memasukkan informasi ke dalam stack. Yang kedua itu pop, retrieve information from the stack. Nah, contohnya adalah ini, internet browser store uh, an address or recently visited in stack. Each time a user visits a new site, the address is posted on the stack. The browser allows the user to pop back to probably visit using the back button. Text editor usually provide an undo mechanism that cancel which an editing operation and revert to former states of a document. This undo operation can be accomplished by keeping the text change in a stack. Nah, pertama kita cari dulu artinya di Google Translate. Oke, cari dulu. Nah, tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, yaitu LIFO. Nah, prinsipnya, pengguna dapat menyimpan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa di apa yang disebut atas tumpukan. Nah, dua operasi yang ditentukan. Nah, yang pertama itu push, memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Kalau itu mengambil informasi pop. Nah, contohnya, nah, proses internet menyimpan alat situs yang baru ini dikunjungi dalam tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs halaman baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk pop kembali situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Nah, kemudian editor teks biasanya menggunakan mesin undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke dalam dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dalam tumpukan. Jadi seperti itu ya penjelasan dari stack ini. Contohnya ini dari piring ya, piring-piring. Nah, contoh itu adalah piring. Nah, kemudian the stack abstrak tipe data. Nah, umumnya abstrak itu abstrak dari ADT. Such then an interest is super the following the method as post. Nah, ini caranya untuk mempost element on the top of stack S. Nah, is pop itu remove and return the top element from the stack S. Itu menghilangkan error. Additionally, let us define the following access of method conventions. Nah, stop mengembalikan return a reference to the top element as without removing it, and of the stack as is empty. Return true if stack as does not contain any element. Then ends return the number of an element is stack. In Python, we implement this with special method length. By conversation, we assume the new credit that is simply uh, and that there is no pre-bound on the capacity of the stack. Element add just to stack can avail. Nah, jadi itu begini. Kita coba cari artinya. Coba artinya.
Nah, secara umum, tumpukan adalah tipe data abstrak sedemikian rupa sehingga instance mendukung. Nah, push, tambahkan kalimat ke bagian atas. Nah, pop harus kalimat push dan elemen teratas dari tumpukan. Jadi piring itu kan kalau kita taruh dia kan dari bawah, baru kita ambil lagi dari atas. Nah, selain itu mari kita tentukan metode pengasuhan berikut. Teman stop mengembalikan referensi kalau menempelkan S tanpa melepasnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. SMT mengembalikan true jika tumpukan S tidak berisi elemen apapun. LNS mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan dalam Python konvensi dan berdasarkan konvensi kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat kosong dan tidak ada batasan pada kompetisi. Elemen tumpukan tipe sembarang. Nah, gitu. Nah, in operation adalah S push, len, S pop, SMT, S pop, SMT, S pop, S push, S push, S stop, S push, len, S pop, S push, S push, S pop. Nah, generation value-nya seperti ini, ada 2, 3 false, 5 true error, stock content 5, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke simple error-based stack implementation. We will use an adapter to stack. Nah, Resilient implementation. At using a list, the adapter descent pattern applied to a different element to money class different method of really bad different class interpretation. An example of implementation will list those. Jadi stack method coba kita cari artinya. Cari artinya. Tasi sederhana, kami akan menggunakan pola desain adapter untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Pola desain adapter berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif dengan memodifikasi yang sudah ada kelas sehingga metodenya yang cocok dengan metode terkait tetapi berbeda kelas antar muka. Sebagai contoh, kita akan langsung lebih cocok indeks error. Nah, jadi stack metodenya adalah push, spop, stop, ss until length. Collision with Python list, L open, L pop, L min 1, len L let open, L pop. Nah, coba kita ini saja. Nah, kita coba ganti jadi ini. Coba kita copy saja. Nah, sebelum ya. Sampai sini. Desain adapter main releasing tambahkan dan pop. Oke, kita langsung lanjut ke kodenya. New define a type exception for step. Nah, di sini coba kita langsung buka dulu Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Nah, kita open folder. Di sini kita buat folder baru yang bernama struktur data. Data di sini kita coba test.py. Nah, itu sudah kita close saja. Dan coba, coba kelas MP X dan kelas kelas berhubung array stack.
LIFO. Self ini self self itu kita jalankan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, hasilnya itu akan begini. Print statement push. Dan itu kayak begini. Hmm. Kemudian menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, implementasi fungsi top, SMT, dan lain menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Waktu O1 untuk push dan pop adalah batas di mortal, namun bisa menjadi on terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran area internal. Penggunaan ruang untuk tumpukan adalah ON. Dalam praktiknya akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item meskipun kedua pendekatan berjalan dengan waktu ON. Operation as push, as pop, stop, as SMT, length. Nah, runtime-nya begini. Amortized, kinerja implementasi tumpukan berbasis array kami. Nah, kemudian selanjutnya adalah membalikan data menggunakan stack. Sebagai konsekuensi dari leave folders in first out, protokol tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk
data urutan. Nah, contohnya mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik. Nah, membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, membalik urutan elemen mana simpan dalam tumpukan. Reversing data using a stack. Def refers a file name, as a stack original open file name for line and in original, as post line strip in original clause. Output open file name, well not as SCMT, output will write as pop, output close. File open initial text, file write I'm going home, file write now today. Coba kita praktikkan. Nah, coba kita praktikkan. Def reverse file file name as besarnya array stock push line rs strip nah ke original os untuk outputnya open while not as is empty. File open to write and go file the write hari ini file close cut off.
Nah, oke, langsung lanjut saja. I'm going to hasilnya ini I'm going to home. Today is holiday. Today is kemudian tanda kurung yang cocok. Kita masuk ke tanda kurung yang cocok. Nah, kami akan melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli. Kiri ke kanan. Nah, tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali menemukan simbol pembuka, kita menemukan simbol itu ke S. Nah, setiap kali menemukan simbol tertutup, kita menemukan simbol dari tumpukan S. Dengan asumsi tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, jika kita mencapai akhir eh, ekspresi dan tumpukan kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Nah, kompleksitas runtime ON ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan m panggilan push dan n panggilan ke pop. Nah, panggilan ini dijalankan dalam waktu on. Pemilihan kemungkinan terbatas memiliki urutan tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri ke kanan. Nah, jadi begini. Nah, def it's what it's expert. Nah, return left. Nah, coba kita coding. Tuh, def has not set. Eh, situ kita coba lefty dengan kemudian righty sama dengan right step.
Coba kita lihat. Nah, itu. Kemudian lanjut, hasilnya false dan true. Nah, mencocokkan tag dalam bahasa markup. Kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan kode. Nah, jadi 10 ini masih banyak guys. Masih banyak. Nah, ini coba kita coding lagi. Coba kita coding lagi. Coding. Nah, to dev. Nah, is macet HTML raw if k dengan men 1 kita print invalid tag. Kemudian kita kembalikan false tag raw j tambah 1 k. Nah, if not tag dot start switch I s dot push tag. Nah, step. Nah, jika salah kita jalankan.
No, it's right there. Smart center, her little text, so much center, we will nobody. Nobody. Center, Hamin satu, the little boat center, paid the storm tossed the little boat like a chipnecker is an owl was fishing. Not the three draken fishermen with wizard shoes, of course, but not the three salesmen. Uho even as a stowell will left harder for fire. Will the salesman die? What color is the boat? And what about Naomi body? Hmm. TML. Good.
Oke, jadi hasilnya true. Kemudian kita masuk ke antrian. Antrian ini adalah sepupu dekat tumpukan. Nah, antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, sesuai dengan prinsip masuk pertama, FIFO version first out. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja. Namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contoh orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, jadi kita bisa lihat ini ada orang mantri tiket. Banyak nih. Dari tiket. Nah, tapi dia menelpon semua ini ke call centernya, bisa diteruskan ke call centernya. Nah, gitu. Dialihkan ke pelayanan tengah. Nah, gitu ya. Contoh kecilnya antrian. Oke, kemudian tipe data abstrak antrian. Nah, secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap beraturan dengan akses penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian. Dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, dengan kata lain, aturan first in first out ditetapkan pada urutan tersebut. Nah, antrian audit mendukung dua metode dasar untuk antrian key. Nah, key NQE, tambahkan elemen E ke key. QE, hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian terjadi kesalahan. Nah, metode function tambahan. Key first mengembalikan referensi ke elemen depan antrian tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Dan key empty mengembalikan true jika antrian tidak mengandung elemen apapun. Nah, tidak len key-nya. Menunjukkan jumlah elemen dalam antrian key dengan Python. Nah, kami mempengsian ini dengan metode khusus, boolean, ya. Kemudian, nah, berdasarkan konvensi, nah, kami berasumsi bahwa antrian yang baru yang dibuat kosong tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Nah, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Nah, operasinya adalah seperti begini. QNQE 5, QNQE 3, LENKI, DDDQE begini, KSMT kosong, KDQI-nya KS kosong, KDQI juga KNQI 7, KNQI 9, KFIRST, KNQI 4, LENKI, KDQI. Return value 25 false 3 true error 737. Nah, first kilas. Nah, 5 53 53 33. Nah, ini 0000 7 7,9 7,9 7,94 7,94 9,4. Nah, serangkaian operasi antrian dan pengaruhnya terhadap antrian key yang awalnya kosong. Nah, implementasi antrian berbasis array. Nah, implementasi pertama, nah ini. Tuh, gunakan append E untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Nah, yang kedua itu adalah gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat dequeuing. Nah, implementasi yang tidak efisien dengan key. Ini muncul menambahkan dequeuing antrian. Kemudian implementasi yang kedua, metode yang sama untuk menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop, entry yang dihapus, radian frekuensi tidak mudah, pertahankan referensi ke menyimpan indeks radian trian, di 0 waktu berjalan, tapi 0 kebutuhan ruang, elemen di mana M lebih besar dari M. Nah, di mana M adalah jumlah operasi NQE dan N adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Nah, dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dengan array yang lebih besar. Nah, desain ini memungkinkan konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah race dan mungkin tidak pernah melebihi dari 30 entry sekaligus.
Namun dalam satu hari atau seminggu jumlah keseluruhan entry akan lebih besar. Nah, DQ ABCDE, DQ BCDE, nah, nah, tidak ada. Nah, kita menggunakan array secara melingkar. Nah, kita membayarkan bagian depan antrian melayang ke kanan. Nah, membiarkan antrian membuka akhir array mendasarinya. Nah, kita berasumsi bahwa yang mendasarnya telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir. Antrian saat ini dimulai dari depan hingga indeks ny akan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori untuk implementasi. Nah, IJKLM, EFGH. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi antrian Python. Nah, secara internal, kelas antrian memelihara tiga variabel instance berikut. Yang pertama itu adalah strip data, adalah referensi contents daftar dan kapasitas tetap. Kemudian size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini. Nah, front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian. Kami menyediakan fungsi pengakses berikut: len panjang antrian, yang kedua safety, ketiga first. Nah, fungsi mutasi. Menambahkan elemen ke dalam antrian. Kedua DQ untuk menghapus elemen dari antrian. Seperti ini. Kita lihat dulu ada berapa. Lumayan banyak ya. Nah, tuh kita coba coding. Kita coba coding dulu. Tuh kelas array kue. Nah,
Nah, coba run return file dan kode. Nah, test.py data. Oke. Selanjutnya, nah ini dev gateway bisa ada ternyata. Dev dqw self if self dot smt price mt qw smt, kemudian answer self self dot data ampun. Front self
uh, self. Lalu kita print. Coba jalankan. Oke, bukan menambah dan menghapus elemen. Nah, indeks 4 elemen berikutnya ditambahkan ke antre. A file, cell, front, nama size.
Nah, len self data. Nah, selama dequeuing, nilai pada indeks self front dikembalikan dan dihapus. Nah, indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antre. Nah, self front tambah satu, kemarin self data. Nah, mengubah ukuran antrian. Nah, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran area dasarnya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarnya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat menstruktur konten, kami sengaja melaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Nah, ini. I, J, K, E, F, H, E, F, G. Nah, kemudian, nah, menyusut array yang mendasarinya. Jadi, def deque self to remove and return the first element of the deque. Nah, raise empty exception in the deque is empty, itself is empty, raise empty, que is empty, answer self data, self front, self data, self front, none, self front, self data, self size. Jika 0 dikurang dari self size, nah len self rise, nah return. Nah, pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya. Ukuran saat ini tiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya penggunaan ruang. Array kue tadi perena kue length remove first item de kue remove first item remove first de kue first item de kue length nah length remove first item de kue de kue dan menganalisis implementasi antrian berbasis array operation runtime key and kue nah satu key de kue nah key first 01 key is kosong nah len key 01 arbitrarize. Kementerian yang terakhir adalah antrian berakhir ganda. Nah, dekue nah, diucapkan dek atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung prinsipal dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Nah, tipe data abstrak dekue lebih umum dibandingkan dari tipe abstrak atau tipe data abstrak antrian ADT. Nah, contohnya, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, mungkin juga pelanggan yang berada di jangan antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Oke, kemudian apa saja sih tipe-tipe data abstrak di kue? Nah, tipe data definisikan sebagai D, kue D menurut metode. Nah, D at first tambahkan elemen D ke D kue. Nah, kemudian yang kedua itu D at last tambahkan elemen E di belakang D kue. D delete first, hapus dan kembalikan elemen pertama dari D kue D sehingga terjadi kesalahan jika D kue kosong. Kemudian D delete last, hapus dari kembalikan elemen terakhir dari D kue D. Kesalahan terjadi jika D kue kosong. Nah, kemudian selain itu DQADT akan mencakup pengakses berikut. Nah, first mengambilkan tapi jangan menghapus elemen pertama dari DQE. Nah, kesalahan jika terjadi DQE tersebut kosong. Last mengembalikan tapi jangan menghapus elemen terakhir dari DQD. Kesalahan terjadi jika DQD tersebut kosong. Nah, SMT mengambilkan true jika DQE tidak mengandung elemen apapun. Nah, LND mengembalikan jumlah elemen dalam DQE dengan Python. Ini dengan spasial metode len. Kemudian, menerapkan decoy dengan array melingkar. Nah, pertahankan 3 variabel istilah sama, size, font, nah bagian belakang, back, self, at first, memerlukan pengen secara sirkuit. Nah, jadi operation itu D at last 5, D at first 3, D at first 7, D first 7, D delete last, then D delete last, D delete last, D at first, D last, D at first, D is empty, D last. Nah, kemudian kita kembalikan value-nya ada 7, 5, 2, 3, 7, dan 6 false 6.
Dan DQ-nya 535 735 735 73 73 tiga 66 86 86 86. Dan kemudian untuk modul request-nya itu adalah seperti begini. Our deque ada T and D at first, D at last, D delete first, D delete last, D first, D last, kemudian correlationnya, then D, that up and del, D up and pop left, D pop, D satuan JJ file, or not remove, description-nya seperti begini. Untuk number of beginning to end, remove beginning, remove for end, access to first element, access last element, access arbitrary element by index, modify entry by index, clear our context, regularly to step, remove, dan sebagainya. Nah, petunjuk kelas direkomendasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O di ujung on, tetapi operasi terbaru buruk kita menggunakan instansi di dekat bagian. Nah, coba kita coba coding untuk terakhir ya. Nah, kemudian kita import collect KKI D sama dengan collections kemudian kita coba print. Oke, coba print panjang dari pen oke D kecil D. Nah, kita print. Nah, saya seperti begini ya. Oke, hasilnya DQD DQD 7 nih hasilnya sama ya. Lengthnya 6, DQD DQD 3657, DQD DQD 6510 2 length 4. Nah, sama ya. Nah, oke. Kemudian ringkasan. Nah, kita perlu mempelajari 3 data berikut. Tumpukan antrian request, mengakses daftar Python, dan secure system. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.